Saudara-saudari yang terkasih, kadang kita kecewa, jengkel, bahkan marah saat kita mencoba menghubungi seseorang melalui telepon karena ada hal yang sangat penting dan mendesak, tetapi ternyata salah nomor. Hingga terdengar suara tulalit, 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 tanda dan nada tidak menyambung. Tulalit seperti itu bisa terjadi di berbagai bidang kehidupan, bahkan dalam pergaulan sehari-hari. Hingga ada istilah, jaka sembung bawa golok, tidak nyambung jreng. Dia boleh ngomong kasar di gereja itu ya, jadi jreng. Orang akan kecewa ketika menyadari bahwa ia atau mereka yang diajak bicara tidak nyambung. Kita bicara itu, orang menangkap yang lain. Orang tua atau guru akan marah kepada anak karena apa yang disampaikan tidak dipahami dengan baik. Demikian juga pemilik usaha akan geram saat karyawannya tidak melakukan apa yang dimintanya. Demikianlah bisa jadi pastor paroki pun kecewa ketika ada DPP, aktivis dan umatnya tidak nyambung. Berbagai kegiatan di gereja termasuk pembukaan pintu suci ini dilaksanakan sebagai sarana untuk agar apa yang dikehendaki oleh Yesus dalam gerejanya itu berjalan dengan baik, agar apa yang disampaikan oleh Allah kepada umatnya dapat ditangkapnya, hingga kita makin nyambung dengan apa yang Tuhan kehendaki, tidak tulalit. Tulalit itulah yang juga terjadi di antara Yesus dengan para muridnya. Mereka salah memahami apa yang dilakukan dan diajarkan oleh Yesus. Yesus berbicara soal mental, moral, dan hidup spiritual kaum Farisi dan Herodes yang meresap bagaikan ragi yang membawa pengaruh buruk, sedangkan para murid mengertinya sebagai sindiran karena mereka tidak membawa roti. Maka saya kira pembukaan upacara memasuki pintu suci di paroki Kristus Penabur Subang ini adalah salah satu bukti bahwa komunikasi nyambung. Jadi masuk ini yang ke-9 yang terakhir di Kusupan Bandung. Rasanya memasuki pintu yang di sini yang paling tertib. Ya, betul, paling tertib ini. Luar biasa. Jadi saya kira nyambung tuh apa yang disampaikan pastor paroki kepada umatnya, kepada aktivis DPP menyampaikannya kepada umat, dan tadi ada banyak pengumuman, semua akan kebagian masuk, jangan berdesak-desakan, dan nyambung ditangkap oleh umat. Kebetulan umat yang hadir ini tidak tulalit, nyambung semua. Karena di tempat lain ada yang berdesak-desakan. Saking berdesak-desakan, saya berdiri di pintu suci itu, didesak ke pinggir. Sehingga hari ini saya diamankan supaya jalan duluan. Karena pengalaman didesak ke pinggir, terdesak sampai susah lagi bergerak. Karena tidak ada tempat, sampai mau dilarikan ke pintu samping karena terlalu didesak. Dan di paroki satu paroki juga ada yang sampai berjatuhan. Sampai ada yang terinjak, ada yang nangis, didesak-desak, bahkan penjaga pintu mau menutup pintu. Saya bilang jangan ditutup, baru saja dibuka, ditutup. Malaikat Tuhan membuka, iblis mau menutup. Buka. Nah, di sini luar biasa. Terima kasih para pastor Sigit, Pastor Abi yang koordinasi, komunikasi nyambung, dan lebih kesuksesan ini juga terjadi umat yang hadir nyambung. Saudara ya, mungkin Pastor Sigit sudah membaca Injilnya tentang tulalit ya, jadi disiapkan dengan baik sehingga semua berjalan dengan lancar. Dan yang menarik adalah hari ini secara khusus pintu gereja itu baru, maka bagus sekali pintu gereja ini ya, tidak kalah dengan pintu Basilika Santo Petrus Vatikan. Ternyata ada di Subang ya. Bagus tuh. Bagus ya. Itu kalau saudara, makanya
Kalau masuk ke dalam kerajaan Allah, kita sudah berada dalam pintu, tidak usah tergesa-gesa. Pintu lebar. Dan tadi bagus sekali, berjalan lancar. Pintu lebar, berjalan lancar tanpa hambatan. Semua berjalan, masuk, keluar sebagaimana. Itulah kita berziarah itu seperti itu. Tidak ada hambatan, lancar, masuk seperti itu. Ya. Ini semua ada komunikasi berjalan dengan baik. Saudara-saudara yang terkasih, bangsa Israel itu dianugerahi rahmat menjadi umat yang terpilih, yang dalam hidupnya mengikuti petunjuk Tuhan. Sayangnya mereka tulalit, hingga mereka tidak mengindahkan perintah Allah dan hidup semaunya. Maka malapetaka air bah datang menimpa mereka. Hanya Nuh dengan keluarganya yang tidak tulalit, dan merekalah yang diselamatkan Tuhan. Yesus mungkin mengelus dada saat menyaksikan para muridnya tulalit. Yesus berbicara soal spiritualitas, mentalitas, dan moralitas orang-orang Farisi yang adalah munafik, dan Herodes yang adalah keji, yang meresap dalam kehidupan umat dan masyarakat bagaikan ragi. Tapi para murid tulalit sepertinya berbicara tentang roti yang tidak dibawa. Pengaruh buruknya tidak kelihatan, kata Yesus. Hati-hati, ragi orang Farisi, kemunafikan, dan ragi orang Herodes, kekejaman. Itu tidak kelihatan, tapi efeknya akan terasa. Untuk itu Yesus meminta para murid untuk waspada, jangan sampai terkecoh. Alih-alih memahami bahaya tersebut, para murid tidak mengerti apa yang Yesus sampaikan. Mereka berpikir Yesus berbicara soal tidak membawa roti sebagai kekhawatiran badani, padahal Yesus berbicara tentang hal rohani. Menyaksikan para murid yang tulalit itu, maka Yesus berkata, "Kamu yang mempunyai mata, hendaklah melihat. Lihatlah apa yang Tuhan berikan kepada kita. Kehendak kamu yang mempunyai telinga, hendaklah mendengar. Dengarkanlah sabda Tuhan dengan baik dan benar." Saudara-saudari yang terkasih, pembukaan pintu suci adalah kesempatan rahmat untuk mengalami, untuk melihat, untuk mendengar kembali belas kasih Allah, hingga kita hidup sebagai peziarah pengharapan yang tak akan pernah kecewa ketika menggantungkan diri pada Tuhan. Maka dengan memasuki pintu suci, kita menerima indulgensi, yaitu penghapusan atas sisa hukuman dosa. Saat kita menerima sakramen rekonsiliasi, dosa diampuni, tetapi sisa hukuman tetap ada dan akan dihapuskan, dibersihkan pada saat api penyucian. Indulgensi penghapusan, gereja menganugerahkannya, Allah menganugerahkan lewat gereja, menghapuskan sisa hukuman itu. Di banyak tempat ketika membuka saya menjelaskan tentang bagaimana dengan perumpamaan apa yang disebut sisa penghukuman. Kalau kita terpotong pisau atau kita kecelakaan lalu berdarah, kita merasa sakit, maka harus diobati. Diobati dengan luka dan dengan obat, maka luka itu sembuh ketika diobati. Tapi sisanya masih ada. Ada baret, ada codet, walaupun tidak sakit, ada bekas luka, tanda bahwa kita pernah mengalami kecelakaan, pernah mengalami kesakitan. Ketika kita berdosa, kita diampuni dosanya dalam sakramen pengakuan dosa, tetapi sisa hukuman masih tetap ada. Dan itulah yang diberikan di penghapusan sisa penghukuman. Maka saudara-saudari yang masuk pintu suci itu ya, akan menerima pengampunan sisa indulgensi, asal diikuti dengan 4 hal yang berikut adalah pengakuan pertobatan sejati, pengakuan dosa, doa untuk paus, dan yang kelima adalah menyambut komuni. Dan itu dijalankan dengan baik. Nanti di Keuskupan Bandung, terutama di katedral, akan diadakan pengakuan dosa 24 jam. Pada mulai nanti akan dijadwalkan itu pada hari Jumat pertama pada bulan April.
Jadi nanti kita akan pernah diadakan pada tahun 2016, dibuka pada jam 5, selesai non-stop, bahkan melebihi jam 5 hari berikutnya. Dan mudah-mudahan rahmat ini juga bisa dimanfaatkan oleh saudara-saudari yang terkasih. Maka saudara-saudari, semoga pembukaan pintu suci ini makin mendorong kita untuk mampu melihat dan mendengarkan Tuhan hingga kita nyambung dengan Tuhan, tidak tulalit dan mampu menjadi pintu suci bagi sesama.